Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Universitas Airlangga telah menyelesaikan uji klinis fase 3 kombinasi regimen obat untuk pasien COVID-19. Untuk lebih jelasnya, kami akan membahasnya bersama dengan Rektor Unair, Bapak Muhammad Nasih, melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Muhammad. Selamat sore, Mbak Zil. Pak Muhammad, uji klinis tahap 3 kombinasi regimen obat telah selesai. Apakah ini berarti kombinasi regimen obat tersebut sudah siap untuk diproduksi? Ya, jadi secara ilmiah kami sudah melakukannya sesuai dengan kaidah dan atau pedoman serta kualifikasi izin klinis yang diterbitkan oleh kawan-kawan BPOM yang itu mengacu pada WHO. Tentu kami harus mendiskusikan hasil ini nanti juga dan menyampaikannya ke BPOM untuk kemudian mendapatkan telahan dan mudah-mudahan atas dorongan semua pihak izin produksi dan izin edarnya akan segera bisa diterbitkan oleh BPOM. Dan kalau itu sudah ada, maka produksi baru akan dimulai. Kalau belum ada, tentu kita nggak bisa melakukan proses produksi itu. Pak, uji klinis dilakukan kepada 700 orang ya. Apakah 700 orang ini adalah pasien COVID-19? Oh iya, jadi karena riset kita kan memang khusus untuk yang antiviral ya, antivirus. Ya tentu semua pasiennya adalah pasien COVID dan sesungguhnya yang kita screening, yang kita evaluasi itu bukan hanya 758 orang itu, tapi 1.100 sekian. Yang memenuhi persyaratan inklusivitas itu 700 ini karena kalau ada yang misalnya tanpa gejala itu kan harus kita keluarkan. Kalau ada yang gejala HIV kita keluarkan. Kalau ada yang usianya misalnya nggak memenuhi persyaratan, kita keluarkan. Sehingga dari 1.100 sekian itu yang memenuhi syarat inklusivitas, itu 700 sekian itu, dan itu semuanya adalah pasien COVID. Oke, mengapa inklusivitas di sini menjadi penting, Pak, dalam tahap uji coba klinis ini? Ya, kan gini, jadi soal inklusivitas kan itu menyangkut bagaimana pengaruh dan atau efek obat itu pada berbagai macam kondisi yang memang harus distandarisasi. Sehingga tentu kalau ada yang kemudian misalnya mohon maaf penyakitnya campuran bukan hanya COVID tapi juga ada jantungnya, ada apanya itu kan nggak bisa dilakukan. Kemudian ada pasien COVID yang kemudian usianya baru misalnya 6 tahun, nah itu kan juga harus dikeluarkan dari uji ini karena tentu obat itu tidak untuk mereka-mereka yang dalam kategori anak-anak, tetapi untuk mereka yang dewasa. Nah, inklusivitas itu menjadi sangat penting untuk maksud tersebut. Oke, jadi tidak semua kondisi bisa dilakukan uji coba ya Pak, tapi ketika nanti obat ini sudah diproduksi, apakah obat ini bisa digunakan untuk segala macam kondisi Pak, termasuk mereka yang sudah memiliki penyakit penyerta? Oke, jadi kan nanti setelah kita hasil penelitian ini tentu ada detail-detail yang sangat rumit, sangat jelimet gitu kan, di mana ketika ada pasien dengan campuran penyakit tertentu maka harus dilakukan seperti apa, bahkan untuk penggunaan obat-obat tertentu harus dengan pengawasan ekstra ketat untuk dokternya sehingga evaluasi untuk tekanan darahnya, jantungnya apa itu dievaluasi secara lebih ketat dan sangat itu. Nah itu menjadi penting nanti. Sehingga sesungguhnya hasilnya juga akan diberikan indikasinya. Jadi kalau ada orang COVID dengan tambahan sakit jantung harus bagaimana, nah itu berkaitan dengan masalah hasil ini. Oke, jadi intinya obat ini apakah bisa atau tidak untuk dipakai kepada segala pasien COVID-19 itu nanti harus dilakukan evaluasi secara terus-menerus, begitu Pak? Ya hasil awalnya tentu ada. Bagaimana obat-obat yang lain Pak? Jadi misalnya gitu kan, obat tertentu tidak baik untuk digunakan pada orang yang sedang hamil. Itu kan ada di dalam keterangan obatnya. Obat ini nanti akan menyebabkan mual bagi kondisi tertentu. Nah ini kan juga ada keterangannya, nanti kita berikan keterangan secara lebih rinci di obatnya. Baik, sejauh ini Pak. Untuk mengkonsumsi obat ini harus membaca dulu semua detail informasi berkaitan dengan obat. Sehingga boleh dipakai siapa, kalau mereka sedang hamil bagaimana, kalau jantung bagaimana, kalau apa bagaimana itu
semua akan kita jelaskan di dalam obat itu. Oke, sejauh ini bagaimana hasil dari uji klinis fase 3 obat COVID-19 ini, Pak? Apakah tadi kan dikatakan sebelumnya informasinya bahwa hasilnya cukup menggembirakan, tapi sebetulnya seperti apa terhadap 700-an orang tadi, hasilnya seperti apa? Dari sisi angka dalam 3 hari, kombinasi obat itu bisa efektivitasnya sampai dengan lebih dari 90%. Bahkan ada yang kesembuhannya lebih dari 90%? Betul. Ya, untuk plus minus COVID-nya ya. Dari ada kondisi dari positif menjadi negatif, itu pada 3 hari pertama itu bisa lebih dari 90%. 3 hari pertama? Iya. Oke. Pak, sebetulnya yang dimaksud dengan kombinasi regimen ini seperti apa, Pak? Kalau orang awam kan mungkin tidak paham ya, Pak, kombinasi 5 macam regimen kemudian menghasilkan obat COVID-19 itu maksudnya seperti apa sih, Pak? Ya, jadi dari 5 itu sekarang yang kita ambil untuk uji klinis adalah 3 kombinasi. 3 kombinasi nanti akan kita kirim apa gitu, saya agak lupa gitu kan. Oh Pak Joko, kombinasi obatnya itu? Ya, Liporito sama asitromisin. Kemudian yang kedua adalah liporito, doxycycline. Kemudian yang ketiga adalah hidrokorokuin dan asitromisin. Nah, itu 3 kombinasi yang kita uji kliniskan. Oke. Dari hasil uji coba fase 3 ini, Pak, apakah sudah bisa dikategorikan apa saja efek samping yang muncul dari konsumsi obat ini? Wah, nanti sama pelitinya ya kalau soal efek samping dan lain-lain sama dokternya. Ya, jadi sama dokter yang melakukan penelitian untuk yang sampai sedetail itu. Monggo nanti diagendakan lagi untuk diskusi dengan kawan-kawan di peneliti, bisa dengan Prof. Joko atau dengan Prof. Purwati untuk yang berkaitan dengan teknis dan detailnya ya. Baik, terakhir Pak Muhammad, kapan target obat ini akan segera diproduksi? Menurut saya itu lebih cepat lebih baik sebelum kedahuluan bangsa yang lain. Itu intinya, kalau kita nggak cepat, nanti yang lain udah memunculkan obat. Yang kemudian kita ketinggalan lagi gitu kan. Kita udah ketinggalan di vaksin, masa mau ketinggalan lagi di obat. Sehingga diperlukan kecepatan dan kebesaran hati semua pihak untuk segera memunculkan adanya obat yang diterbitkan atau dihasilkan oleh peneliti Indonesia. Sehingga kita bisa memunculkan tadi selentingannya dengan Pak Kasat dan BIN gitu kan. Kalau perlu nanti akan ada obat merdekawa, gitu, merdeka sekali gitu kan. Untuk COVID-19 ini persembahan dari bangsa Indonesia untuk dunia. Itu harapan kita. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa segera. Tapi apakah ada target bulan apa kira-kira, Pak? Tahun ini apakah betul September 2020? Mudah-mudahan besok Rabu akan ada diskusi lagi dengan BPOM. Kalau di sana nanti lancar, tentu minggu berikutnya sudah ada persiapan untuk produksi gitu kan. Kalau dengan BPOM-nya lancar. Baik, terima kasih Rektor Universitas Airlangga Bapak Muhammad Nasir telah bergabung bersama kami di COVID-19 Update.